Ini orang yang paling terakhir masuk ke surga. Allah berfirman, maukah kamu diberi kenikmatan sebanyak yang dimiliki salah seorang raja dunia? Maka orang itu menjawab, aku mau wahai Tuhanku. Maka Allah berfirman kepadanya, apakah engkau mau diberi 5 kali lipat lebih banyak dari yang dimiliki raja dunia? Maka dia mengatakan, aku mau wahai Tuhanku. Musa alaihissalam lalu bertanya, kemudian itu rumah yang terendah, artinya 5 kali lipat yang dimiliki raja dunia. Riwayat lain dikatakan 10 kali lipat dimiliki raja terkaya dunia. Itu orang terendah di surga nantinya. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dengan orang yang paling tinggi kalau itu yang paling rendah? Teman-teman sekalian, juga ada hadis yang pernah Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya. Ya, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya, bagaimana rumah penghuni surga yang paling rendah? Nanti di akhirat di surga itu, kalau orang yang paling sedikit amalnya, bagaimana istananya? Allah SWT berfirman, seorang laki-laki datang setelah para penghuni surga masuk ke dalam surga. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Lalu ia berkata, Tuhanku, bagaimana kau harus masuk sementara seluruh manusia telah menempati rumahnya masing-masing dan mereka telah mengambil jatahnya masing-masing. Dalam riwayat ini dikatakan, dia seakan-akan melihat surga sudah penuh, nggak ada tempat lagi buat dia. Ini orang yang paling terakhir masuk ke surga. Allah berfirman, maukah kamu diberi kenikmatan sebanyak yang dimiliki salah seorang raja dunia? Maka orang itu menjawab, aku mau wahai Tuhanku. Maka Allah berfirman kepadanya, apakah engkau mau diberi 5 kali lipat lebih banyak dari yang dimiliki raja dunia? Maka dia mengatakan, aku mau wahai Tuhanku. Musa alaihissalam lalu bertanya, kemudian itu rumah yang terendah, artinya 5 kali lipat yang dimiliki raja dunia. Riwayat lain dikatakan 10 kali lipat dimiliki raja terkaya dunia. Itu orang terendah di surga nantinya. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dengan orang yang paling tinggi kalau itu yang paling rendah? Dan kita tahu raja terkaya di dunia adalah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam raja terkaya dunia. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam jalan itu tidak injak tanah lagi, dibawa oleh angin. Ya. Dia bisa perintahkan jin, istananya dari kaca. Kisah Nabi Sulaiman bisa Bapak Ibu baca, banyak sekali luar biasa tentang keadaannya sampai dia bisa mendengarkan suara semut dalam surah An-Naml, surah tentang semut diceritakan itu. Nabi Sulaiman alaihissalam ya pernah satu kali jalan dibawa oleh angin. Ada satu masyarakatnya bilang, Maha suci Allah yang telah memberikan anaknya Daud kekuasaan ini. Rupanya angin bawa suaranya orang itu ke Nabi Sulaiman di atas, lagi terbang dia. Jadi sudah biasa lewat itu terbang dengan dibawa angin gitu. Maka Nabi Sulaiman turun, lalu berkata kepada orang itu, kebetulan itu petani, apa yang kau ucapkan tadi? Rupanya dia sempat takut, jangan sampai Sulaiman alaihissalam marah. Dia bilang, saya cuma bilang Maha suci Allah, subhanallah, yang telah memberikan anaknya Daud kerajaan ini. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ketahuilah, awal potongan lisanmu tadi, kata-katamu itu, Maha suci Allah, itu akan kekal sampai di surga. Tapi yang kau ucapkan potongan keduanya, kerajaan anaknya Daud akan hilang dengan meninggalnya saya. Nabi Sulaiman alaihissalam punya kerajaan sangat besar, luar biasa gitu. Sampai Ratu Balqis masuk Islam gara-gara kagum melihat istananya gitu kan. Terbuat dari kaca, banyak diceritakan dalam surah An-Naml, surah Al-Qasas. Bapak Ibu bisa kembali. Ringkas ceritanya, orang yang paling sedikit amalnya di dunia, dia akan memiliki minimal 10 kali lipat raja terkaya dunia. Sulaiman alaihissalam itu di surga. Bagaimana dengan orang yang sibuk setiap hari dengan ibadah-ibadah? Dia akan mendapatkan sesuatu yang sudah tidak bisa digambarkan. Kata Musa alaihissalam, bagaimana dengan istana tertingginya? Kalau begitu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku sendiri, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku janjikan buat mereka yang belum pernah mata lihat, belum pernah telinga dengar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Sama sekali tidak pernah terlintas dalam hati manusia.